Bismillah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi man wala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanah. Coba itu Azkar Nawawi ada enggak di situ? Kasihin itu Aris. Sekarang yang mana? Kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang mana sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fihi an Aisyah radhiyallahu anha. Itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna, dan kami meriwayatkan, fihi, di dalam kitabnya Ibnu Sunni, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terbukti, idza awa, apabila berposisi, itu yang mana? Yang mana? Terus Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna, dan kami meriwayatkan fihi, di dalam kitabnya Ibnu Sunni, an Aisyah, aydan, dari Siti Aisyah juga, annaha, bahwasanya Siti Aisyah, karena terbukti, idza aradat an-nauma, apabila menghendaki tidur, jelang tidur, taqulu, Siti Aisyah berdoa. Apa yang dibaca oleh Siti Aisyah, yaitu doa, Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan shadiqatan ghaira kadhibatin nafi'atan ghaira dharratin. Itu doa minta mimpi yang baik. Itu yang dibaca oleh Siti Aisyah. Itu, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu, ru'yan salihatan, mimpi yang bagus, shadiqatan, yang benar, ghairu kadhibatin, yang tidak dusta, nafi'atan, yang bermanfaat, ghairu dharratin, yang tidak membawa bahaya. Wa kanat, dan Siti Aisyah, idza qalat, apabila membaca hada doa ini, qad arafu annaha ghairu mutakallimatin bi syai'in hatta tusbiha aw tastaiqidha minal lail. Qad arafu, maka sahabat-sahabat Rasul mengetahui, annaha, bahwa Siti Aisyah, ghairu mutakallimatin, tidak lagi berbicara, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, hatta tusbiha, sampai subuh, au tastaiqidha minal lail, atau sampai bangun tidur. Jadi perhatikan, yaitu santri biasakan bahwa kalau jelang tidur bukan yaitu ngacapruk, bukan yaitu ketawa-ketawa,
yaitu omongan terakhir kita adalah doa dan zikir ke Allah. Itu yang jadi kebiasaan. Biasakan seperti itu. Ya taruhlah oke lah, yaitu kita ketawa ke TV, kita canda, tapi tetap penghujung ucapan yaitu doa dan zikir. Itu yang harus jadi kebiasaan santri. Sekali lagi abad tandaskan yang jadi kebiasaan. Ucapan terakhir adalah doa. Salah satu doa yaitu yang biasa yang dibaca oleh Siti Aisyah. Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan shadiqatan ghaira kadhibatin nafi'atan ghaira dharratin. Itu biasa yang dibaca oleh Siti Aisyah. Tutup dengan zikir apapun, tutup dengan doa apapun, terlebih yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau sudah baca itu diam, jangan ngobrol, jangan ngomong lagi. Kalau ngomong lagi, baca lagi. Ini harus kebiasaan. Orang itu dibangun kebiasaan, kenapa? Karena tidur itu adalah bunga daripada kematian. Jadi sehingga barangkali kita akhirnya diberikan fadl dan rahmat oleh Allah karena kita biasa menyelami bunga kematian yaitu tidur. Tidak tidur kecuali yaitu kita melafadzkan kalimat suci, zikir kepada Sang Ilahi Rabbi, sehingga kita diberikan hadiah besar oleh Allah, yaitu kita tidak yaitu mati kecuali dengan ditutup dengan kalimat suci zikir kepada Allah, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Warawa dan meriwayatkan al-Imamul Hafidhu Abu Bakrin bin Abi Dawud bi isnadihi dengan sanadnya an Aliin radhiyallahu anhu qol, Sayyidina Ali berkata, ma kuntu ara ahadan ya'ghilu yanamu qabla yaqra'a al-ayati thalatha al-awakhir min suratil Baqarah. Ma kuntu ara, tidak terbukti aku melihat ahadan seorang pun ya'ghilu yang berakal. Kata Sayyidina Ali, aku tidak melihat seorang yang berakal, satupun orang yang berakal, yanamu yang dia mau tidur, qabla ayyaqra'al ayati thalatha, sebelum dia membaca 3 ayat al-awakhirah yang akhir min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Berarti kata Sayyidina Ali, orang yang punya akal, yang akalnya sehat, yang waras, yang bukan orang stres, itu sebelum tidur pasti dia baca dulu ayat dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalla lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau orang punya akal. Kalau itu orang itu kepalanya itu ada isinya. Kalau itu orang dia bukan orang stres, bukan orang yang enggak waras. Dia tidur, jelang tidur dia baca itu. Biasakan ini. Jangan dianggap sebagai hal-hal yang berlalu begitu saja. Santri mesti belajar. Harus ada nilai kemauan kalau pengen memiliki akhlak yang baik. Kalau hal ini penyampaian ini, kajian ini, apa yang kita sudah sampaikan daripada kitab Al-Alqar An-Nawawiyah khususnya ini, kok tidak menjadi praktikal dalam perilaku santri, sampai kapanpun nggak akan punya akhlak yang mulia. Ini yang jadi masalah. Oke, jadi praktekkan, Masya Allah. Satu, kita tadi dapat doa dari warisan Siti Aisyah, Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan shadiqatan ghaira kadhibah nafi'atan ghaira dharrah. Yang kedua yaitu ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Atau dari amanar rasul sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi amanar rasul lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fangsurna 'alal qaumil kafirin, 3 ayat daripada akhir surat Al-Baqarah, berarti 286, 285, 284. Dari ayat 284 sampai penghujung surat Al-Baqarah biasakan baca
sebagai doa dan zikir jelang tidur. Isnaduhu sahihun. Isnadnya, jalur sanadnya sahih ini. Ala syartil Bukhari wa Muslimin, memenuhi kriteria sahih yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Warawa, dan meriwayatkan juga Imam Al-Hafidh Aidan an Ali radhiyallahu an, ma ara ahadan ya'qilu, aku tidak pernah melihat orang satupun yang punya akal, dakhala fil Islam, yang dia sudah beragama Islam, yanamu, yang dia jelang tidur, hatta yaqra'a ayatal kursi, sehingga dia baca surat ayat kursi. Banyak kerjaan yang mesti kita lakukan. Tuh, tambah ayat kursi. Banyak kerjaan, jangan dikira tidak banyak kerjaan jelang tidur. Makanya yang pertama kali mesti dilakukan kalau mau tidur, niat. Ya Allah, saya niat tidur. Sudah. Kalau niat tidur, sudah. Jangan pedulikan apapun. Jangan ngajak ngobrol yang lain. Jangan ngobrol temenmu kanan kirimu. Sudah, saya niat tidur. Kalau saya sudah niat tidur, maka yang saya lakukan adalah bukan ngobrol, bukan canda, bukan ngacablak apapun, tapi yang saya lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi pelatihan, jadi warming up. Nanti saya menjemput kematian. Saya berharap kematian saya ini adalah diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus berlatih. Berlatihnya adalah menjemput bunga kematian dengan zikir kepada Allah. Tuh, ayat kursi ini juga dianjurkan oleh Rasulullah dari jalur yang lain yang sama-sama ketemunya di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa an Ibrahim an-Nakhai, dan diriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakhai, qala kanu, para sahabat atau para ulama atau tabi'in, yu'allimunahum, mengajarkan ya generasinya, idza awau, apabila mereka memposisikan diri ila firasyihim, ke tempat tidurnya, ay yaqra'u, untuk membaca al-mu'awwidhatain, surat Falak dan bin Nas. Tuh termasuk Falak bin Nas. Jadi banyak kerjaan, sekali lagi banyak kerjaan yang mesti kita lakukan jelang tidur. Tidur tidak sekadar blek, bukan, tapi banyak yang mesti kita baca. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini tadi doa yang diwariskan oleh Siti Aisyah. Yang kedua, kebiasaan atau pernyataan daripada Sayyidina Ali dan juga praktikal daripada Sayyidina Ali, yaitu membaca ayat 284, 285, 286 daripada surat Al-Baqarah, dan juga warisan daripada Ibrahim an-Nakhai, yaitu untuk membaca surat Falak bin Nas. Wa fi riwayatin, bahkan di dalam satu riwayat, kanu yastahibbuna, ulama menyatakan sunnah atau menganjurkan, ayyaqra'u, untuk membaca haula iswara, surat-surat itu, fi kulli lailatin, yaitu pada setiap malam, salasa marratin, 3 kali. Apa surat-surat yang dimaksudkan itu? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Ikhlas dan Falak bin Nas. Itu dianjurkan dibaca setiap malam. Dan ini selain itu fungsinya adalah untuk ruqyah mandiri, untuk pengobatan mandiri kita, ruqyah mandiri kita. Ya, itu Falak, Qulhu, Falak bin Nas, ayat kursi, 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, minta diberikan mimpi oleh Allah dengan mimpi yang baik. Nah, ini beberapa doa zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isnaduhu sahihun, jalur sanad ini adalah sahih ala syarti muslimin, sesuai dengan kriteria sahih yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ahaditha wal athara, ketahuilah bahwasanya hadis-hadis dan athar fi hadzal babi, terkait bab ini, katsiratun, itu banyak sekali saudara. Zikir dan doa sebelum tidur itu banyak sekali. Salah satunya yang barangkali yang sering kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oke, bukan itu jelek, itu bagus, luar biasa. Tapi perlu diingat, doa dan zikir sebelum tidur bukan cuma bismika Allahumma ahya bismika amut. Loh, sekarang bagaimana jadinya kalau bismika Allahumma ahya bismika amut saja nggak baca? Wah, ini tidurnya konyol, itu terlalu berani ini orang tidur itu.
Masya Allah, subhanallah. Wa fima dzakarnahu, dan pada keterangan yang kami sudah sebutkan, kifayatun, sudah cukup. Liman wuffiqa lil amali bih, untuk orang yang diberikan taufik untuk mengamalkan. Ya, jadi memang berpulangnya kepada taufik Allah. Kalau orang nggak dapat taufik, ya nggak bisa. Mubadir kampeh pelajaran. Ya Allah, subhanallah. Mintalah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta taufik. Taufik itu mahal ya Allah Gusti. Tidak setiap orang diberikan taufik oleh Allah. Ya Allah. Ya, minta taufik. Jangan biasakan berlalu begitu saja. Jangan dibiasakan dianggap angin lalu begitu saja. Biasakan ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah umat Rasulullah, dan aku tidak akan mensikapi daripada instruksi Rasulullah kecuali dengan satu pernyataan, sami'na ya Rasulullah wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rasul. Wa inna ma hadafna ma zada alaihi, dan kami membuang, artinya tidak membahas yang lebih, khaufan, karena dikhawatirkan, minal malali, bosan, ala tolibihi, kepada santri atau pengkaji daripada kitab ini. Wallahu a'lam. Tsummal aula, kemudian yang lebih utama, ayyatiya al insanu, orang itu melakukan bijami'il madhkuri fil bab, seluruh zikir yang dijelaskan di bab ini. Berapa puluh, berapa ratus ini zikir jelang tidur, berapa puluh lah. Tapi fa'illam yatamakan, kalau nggak mampu, nggak mungkin, iqtasara, ya sudah, ringkas saja. Pilih ala ma yaqdiru alaihi, yang penting, yang dia mampu, min ahammihi, yang terpenting. Silahkan kamu pilihan. Ya, saya ditalar, bung ya, ini susah ya mah gitu. Oke, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Oke, ada 10 zikir, ada 20 doa. Kita baca 5, kita baca 10, kita baca 3, tapi jangan sampai satu pun nggak baca. Na'udzubillah. Itu kok ngakunya umat Muhammad, kan repot. Terutama ini bagi para penghafal Quran. Loh, kacau penghafal Quran, tidur saja nggak tahu cara tidur. Kacau itu. Kalau tidur saja, yang katakanlah tidur itu kegiatan yang paling mudah, lah kok nggak ngerti caranya, lah ini kan repot itu. Repot atuh. Lu kucing aja ngerti caranya tidur. Tidur bisa kucing lu. Kucing nggak perlu diajarkan. Kucing cara tidur begini ya. Gitu. Matanya ayo tutup matanya, tutup matanya. Gitu. Tong calang cing goreng sih ya. Gitu. Nggak perlu diajarkan. Itu kucing bisa tidur. Binatang-binatang bisa tidur. Yang tidak, orang gila pun bisa tidur. Masa ini penghafal Quran? Lah kok tata cara tidur saja kok nggak bisa. Masya Allah, jangan sampai itu terjadi. Ya, isi adab berkali-kali, puluhan kali saya sampaikan. Penghafal Quran mesti punya adab. Penghafal Quran mesti mewujudkan diri yang berakhlakul karimah. Kalau tidak, ini kita berurusan dengan kalamullah, nggak bisa. Kalamullah kok tidak diimbangi dengan adab, nggak bisa, nggak bisa, mustahil, bullshit. Untuk kita diwarisi oleh Allah, yaitu kalamullah, menjadi orang yang hafal Quran, menjadi hamilu royatil Islam, menjadi pemegang panji-panji agama Islam, mustahil. Oke, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamilul Quran, hamilul Quran, orang yang membawa, orang yang membaca, orang yang mendalami, orang yang menghafalkan Quran, itu adalah hamilu rayatil Islam. Mereka adalah pemegang panji agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.